Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Sanabila dari kelas 12 IPA 4 absen 12. Di sini saya akan membuat video mengenai praktikum untuk mengidentifikasi sifat asam basa dengan menggunakan indikator alami. Selamat menonton. Pertama adalah larutan garam, yang kedua adalah larutan sabun, yang ketiga adalah larutan cuka, yang keempat adalah larutan kapur, yang kelima ada air biasa. Untuk indikator alaminya, yang pertama ada kunyit, yang kedua ada bunga pacar air yang sudah digerus, yang ketiga ada bunga kertas yang sudah digerus juga. Seperti ini hasilnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan, yang kedua kita siapkan 15 buah gelas ini untuk diisi dengan larutan-larutan yang akan kita pakai untuk identifikasi asam basa. Selanjutnya, masukkan indikator alami ke dalam larutan-larutan yang sudah disediakan. Pertama, kita masukkan indikator alami dari kunyit. Kita akan masukkan ke dalam larutan-larutan pada barisan pertama. Pertama, masukkan ke dalam larutan garam. Masukkan air gerusan dari bunga pacar air ke dalam larutan-larutan pada barisan kedua. Indikator alami yang ketiga, ada bunga kertas. Ini adalah air gerusan dari bunga kertas. Kita akan masukkan ke dalam larutan pada baris ketiga. Hasil dari sekitar 5 menit kita menunggu perubahan warnanya yang bersifat netral, yaitu larutan garam dan air biasa. Kenapa netral? Karena jika kunyit dilarutkan pada larutan netral, maka larutan tersebut tidak mengalami perubahan apapun dan tetap kuning. Selanjutnya pada larutan sabun, jika kunyit dilarutkan pada larutan yang bersifat zat basa, maka akan terjadi perubahan warna jingga kehijauan seperti pada larutan sabun. Selanjutnya yang bersifat asam ada dua, yaitu larutan cuka dan larutan kapur. Mengapa? Karena jika kunyit dilarutkan pada larutan zat asam, maka akan terjadi perubahan warna kuning cerah. Ini adalah hasilnya dari indikator alami yang pertama, yaitu kunyit. Selanjutnya indikator alami yang kedua, yaitu bunga pacar air. Dalam larutan air biasa, jika warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, maka dia bersifat basa, seperti pada larutan garam, kapur, dan air biasa. Selanjutnya, jika dia berwarna merah muda atau merah agak muda atau merah tua agak muda, maka dia bersifat asam, seperti pada larutan sabun dan larutan cuka. Selanjutnya, indikator yang ketiga, indikator alami, yaitu dari bunga kertas yang bersifat netral. Itu karena tidak terjadi perubahan warna apapun dan berwarnanya pink seperti pada larutan kapur dan air biasa. Selanjutnya yang bersifat basah, yaitu jika berwarna hijau bening, dan warna pink kecoklatan seperti warna coklat teh.
itu bersifat basah pada larutan sabun dan juga larutan cuka. Selanjutnya yang bersifat asam, jika warnanya berubah menjadi pink pekat, maka itu larutannya akan bersifat asam seperti pada larutan garam. Itu adalah hasil dari indikator alami yang ketiga, yaitu bunga kertas. Dan praktikum hari ini dari mengidentifikasi sifat asam basa dengan indikator alami, yaitu pertama kunyit bubuk, yang kedua bunga pacar air, dan yang ketiga ada bunga kertas. Dan ini adalah hasil dari praktikum hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.